Project Life is better. They want to shoot even more than child. We've been married for 7 years. And she's very I need to talk to you. Not now. It's so hard. I can't talk to your own wife. You're a contract wife, not a real one. Don't call me right again.
Shalom, selamat pagi Bapak. Senang sekali kita kembali beribadah di awal tahun 2025. Akan mulai dengan mengucapkan kepada kita, biarlah Roh Kudus boleh bekerja sehingga setiap kita pulang dengan membawa berkat yang dari Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami melimpah dengan syukur buat pemeliharaanmu yang begitu luar biasa. Kami dimampukan melewati tahun 2024 dan kami tahu di 2025 Engkau akan melanjutkan kasih setiamu bagi setiap kami. Sehingga kalau kami boleh melihat dan mengalami betapa banyaknya berkat Tuhan di tahun yang lalu, betapa banyak mujizat yang sudah kami alami, tahun ini Engkau akan melakukan jauh lebih banyak dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Pengurapan-Mu turun atas setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani kami. Dan biarlah Roh Kudus melawat kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kami mengalami sukacita pemulihan daripada Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, yang kita siap beribadah, sama-sama katakan Shalom. Saya ucapkan selamat tahun baru 2025. Senang sekali ya hari ini kita masih bisa bertemu di tempat ini untuk beribadah bersama. Semua itu karena apa? Karena karya dan kasih Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melewati tahun 2024 dan bersama-sama di tempat ini kita bisa mempunyai Yesus Kristus yang hidup, yang gembala kami yang baik, yang selalu ada di dalam kehidupan kami, yang selalu menopang kami, dan Dia membawa kami ke air yang tenang dan mentidurkan kami ke rumput yang hijau. Yaitulah gembala kami yang baik. Sebab itu pagi ini mari kita berikan muliakan namanya dan kita bersorak-sorai di dalam hadirat Tuhan. Amin. Tiga penuh kuasa.
Mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Karena sungai sukacita di surga sudah mengalir di tempat ini. Jadi kita tetap bersukacita. Kita semua goyang buat Tuhan ya. Mari sama-sama katakan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari kita menari, ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dari sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh, oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalamku. Mengikutimu Tuhan dalam kegelapanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab anakmu akan membuat suka citaku penuh. Sekali sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Amin. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari kita angkat tangan kita, menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir ke kanan dulu ya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku. Mengikutimu Tuhan dalam kegelapanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab anakmu akan membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu sekali lagi. Mengalir bersamamu, bersuka. Kita mau menari buat Tuhan kita, amin. Mengikutimu Tuhan dalam kegelapanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab anakmu akan membuat suka citaku penuh. Sebab anakmu akan membuat suka citaku penuh. Sekali lagi, sebab anakmu akan membuat suka citaku penuh. Amin. Masih bersukacita, semangat memuji Tuhan. Firman Tuhan katakan di mana ada kesatuan di situ berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Haleluya. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman. Mari
bersyukur ya, karena kita punya Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Pertolongannya itu tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah terlalu awal, dan dia tidak pernah terlalu buru-buru. Bahkan terlambat sekalipun dia nggak pernah, tapi selalu tepat pada waktunya. Biarlah di awal tahun ini kita mau bersyukur kepada Tuhan buat setiap pertolongan Tuhan di hari-hari yang lalu. Dan kita percaya bahkan untuk menjalani sepanjang tahun 2025 kita akan tetap melihat pertolongan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Di saat aku tak sanggup
Ketika kami membutuhkan kasih-Mu, Engkau menjamah kami. Ketika kami membutuhkan penghiburan, Roh-Mu menghibur kami. Ketika kami membutuhkan kesembuhan, Engkau datang dengan kuasa-Mu. Betapa hati kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Tidak percuma kami mengikut Engkau. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Siapakah kami begitu menikmati besarnya pemeliharaan-Mu yang ajaib. Berbicaralah kepada kami di awal tahun ini, supaya kami memulai dengan benar. Karena kami ingin sepanjang tahun ini kami boleh disertai dengan mujizat, dengan pertolongan, dengan berkat, kebajikan, kemurahan, kesehatan, sukacita, umur panjang terus menyertai kami sepanjang tahun ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk singers, WL, nanti musik yang sudah membawa kita menikmati pujian penyembahan. Nah, hari ini kita bersyukur ada di awal tahun, dari tahun yang baru, tahun 2025. Kita masih di minggu kedua dari bulan Januari. Bulan Januari adalah bulan peralihan antara tahun yang lama dan tahun yang baru. Jadi Januari adalah bulan peralihan, dan menurut beberapa penelitian ada banyak orang dalam masa peralihan tahun ini antara 2024 dan 2025 mengalami hari-hari yang kelabu atau New Year's Blues, hari-hari kelabu di mana orang pertama merasa sepertinya khawatir akan hari esok yang akan mereka jalani, dan juga mereka merasa sepertinya tahun ini tidak banyak hal yang mereka dapatkan dalam hidup mereka. Itu sebabnya ini masa-masa di mana orang mengalami sebuah keadaan cemas, depresi, khawatir akan hari esok. Tetapi kita bersyukur selalu ada berita baik di dalam Tuhan. Berita baiknya adalah Allah kita adalah Allah yang memegang hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sehingga sekalipun ini masa-masa peralihan dan ada banyak orang memprediksikan bukan hal-hal yang baik, tapi ada banyak sekali tantangan dan kesukaran yang akan kita hadapi. Tapi kita percaya Allah kita lebih besar dari apapun juga. Dan itu sebabnya mengawali tahun ini kita membutuhkan kekuatan yang baru. Kita membutuhkan kekuatan yang baru untuk kita boleh menjalani kehidupan kita sepanjang tahun ini. Nah, kita akan membaca bersama-sama Alkitab kita di dalam kitab Yesaya. Pasalnya yang ke-40, kita akan membaca ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayat 31. Dikatakan di sana, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Sebuah kontradiksi yang sebenarnya tidak boleh dialami orang namanya orang-orang muda. Mestinya orang-orang muda itu tidak mudah lelah karena masih muda. Masih katanya masih nafasnya masih panjang dan masih kuat. Seharusnya orang-orang muda tidak boleh menjadi cepat lesu karena memiliki semangat muda. Seharusnya teruna-teruna seperti orang-orang yang sigap kayak tentara itu, teruna-teruna akabri seperti itulah. Orang-orang yang masih muda, yang masih kuat, tetapi cepat jatuh dan tersandung. Alkitab menggambarkan di dalam ayat 30 ini adalah sebuah keadaan level down. Orang mengalami suatu kehidupan yang merosot kekuatannya, merosot semangatnya, merosot kegairahannya, merosot pengharapannya. Dan ini gambaran daripada keadaan orang Israel, di mana ayat ini diberikan kepada mereka, yaitu ketika mereka sedang dibuang di negeri asing karena Yerusalem sudah ditaklukkan oleh musuh. Mereka diangkat menjadi tawanan di negeri asing dan namanya Babel itulah.
mereka merasa sepertinya kehilangan harapan, kehilangan masa depan. Mereka jauh dari Yerusalem dan membuat mereka tidak lagi semangat, tidak lagi bergairah untuk melanjutkan hidup mereka. Dan inilah ayat yang diturunkan kepada mereka untuk menjawab mereka. Nah, itulah keadaan orang Israel. Letih lesu, dan ini menjadi gambaran bagi semua orang. Kita bisa mengalami lelah, lesu, jatuh tersandung kehidupan yang merosot. Tapi inilah yang Tuhan mau kerjakan. Ayat 31. Tetapi, nah ada tetapinya, ada kelanjutannya, bahwa keadaan itu tidak akan terus menerus terjadi. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan itu seumpama raja wali, burung raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan itu tadi berlari dan tidak menjadi lesu, berbeda dengan ayat 30 tadi. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, beda dengan ayat 30. Jadi ayat ini menggambarkan bagaimana kehidupan kerohanian kita yang level up. Kehidupan rohani yang tetap semangat, tetap bergairah, tetap fokus kepada panggilan Allah, dan tetap taat sekalipun di dalam perjalanan iman kita menghadapi berbagai macam godaan, cobaan, tantangan. Tapi Tuhan membawa kita itu semakin naik dalam hal-hal yang positif. Dan itulah yang Tuhan rencanakan bagi hidup kita semua. Kehidupan rohani yang naik, dan itulah yang menjadi kekuatan kita. Itu sebabnya Opa, Oma, Bapak, Ibu, apa rahasianya dari kehidupan yang level down, mengalami kemerosotan, mengalami suatu kehidupan yang tidak bergairah, tidak semangat, menjadi kehidupan yang level up, yang semangat, bergairah, tetap cinta Tuhan, tetap melayani Dia, sekalipun kita menghadapi berbagai macam kesukaran. Kuncinya di ayat yang kuning itu. Saya kasih tanda kuning supaya jadi perhatian, dikatakan kuncinya di sini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, itulah yang membuat orang mendapatkan kekuatan yang selalu baru setiap hari di dalam kehidupannya. Jadi rahasia untuk kita memperoleh kekuatan yang baru hari demi hari, yaitu kalau kita menanti-nantikan Tuhan. Nah, mari kita akan bahas dua ayat ini. Yang pertama kita akan bahas bahwa memang di dalam ayat 30 itulah kondisi manusia yang sedang mengalami kelelahan. Banyak orang mengalami lemah, lelah karena 3 faktor. Pertama, karena faktor usia. Saya berbicara kepada setiap kita, orang-orang lansia. Faktor usia mempengaruhi jiwa menjadi lelah. Kenapa? Karena faktor usia yang makin bertambah, kita akan mengalami penurunan fisik. Kekuatan fisik semakin berkurang. Jadi kalau kita ulang tahun senang sih, ulang tahun, tapi ingat, ulang tahun juga usia makin berkurang. Satu sisi kita bersyukur untuk pemeliharaan Allah, tapi satu sisi ingat, hidup kita ini makin hari makin singkat. Jadi Bapak Ibu Saudara, keadaannya banyak orang mengalami lelah, memikirkan tentang hidupnya, memikirkan tentang masa depannya, memikirkan tentang apa yang akan terjadi dengan hidupnya. Pengkhotbah pasal 12 mengingatkan kita bahwa inilah kehidupan yang akan kita alami. Setiap orang, siapapun dia, akan mengalami keadaan. Pengkhotbah 12 ini ayat 1, kita baca saja beberapa ayat saya bacakan. Ayat 1 dikatakan, ayat pengkhotbah, ingatlah akan menciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang, mendekati tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya.
di dalam dunia itu ya tidak ada kesenangan lagi. Kita nggak akan bisa lagi mengalami kesenangan dunia kalau tiba hari itu. Ayat 2, sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap. Artinya pada hari itu kita tidak bisa lagi melihat matahari, terang, bulan, bintang, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk. Penjaga-penjaga dulu adalah orang-orang yang kuat tapi gemetar pada waktunya karena usia. Dan orang-orang kuat akhirnya satu kali akan membungkuk. Dulu muda, tegap, tegar, ganteng, cantik akan membungkuk karena usia. Dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Yang dulu kita rame-rame, masih ada si A, si B, si C, si D. Tapi berjalan dengan waktu, pelan-pelan si A sudah mulai duluan pergi, si B mulai pergi. Dan dikatakan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena orangnya berkurang. Sudah gak ada lagi yang dulu sama-sama dengan kita melayani sama-sama, ibadah sama-sama. Sudah gak ada, mereka sudah pergi bersama-sama dengan Tuhan. Dan melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Itulah yang dialami oleh fisik kita. Penglihatan kita mulai menjadi kabur karena usia. Sehingga kita harus menggunakan alat bantu yang namanya apa? Kaca mata. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung. Dulu suaranya besar. Waduh, lama-kelamaan karena usia sudah seperti kicauan burung. Apa? Kemana? Sudah nggak lagi kuat suaranya, sudah seperti kicauan burung karena usia. Dan semua penyanyi perempuan tunduk. Dulu penyanyinya wah hebat, sekarang mulai tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi. Semakin usia kita jadi takut tinggi. Makanya banyak opa-oma takut naik pesawat, takut ketinggian, dan takut di jalan. Di jalan itu udah kayak dulu masih muda, nyebrang aja. Sekarang kita takut lihat kendaraan, mau nyebrang itu takut. Harus ada orang yang menemani kita, pegang tangan kita untuk kita nyebrang. Takut di jalan. Pohon padang berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah. Udah susah nyeret diri kita, kenapa? Ada sakit di sini, sakit di sini. Jalannya udah nggak kayak dulu lancar, tapi sudah mulai kayak diseret. Itulah kehidupan semua orang, tidak peduli siapapun dia. Ya, belalang dan dengan susah payah dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Dulu nafsu makannya, waduh, semuanya disikat. Tapi nanti ketika usia dikatakan nafsu makannya tidak lagi seperti dulu. Sudah mulai pilih-pilih makan yang gak enak, makan semua. Itu yang akan terjadi. Kenapa? Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap berkeliaran di jalan. Itulah yang akan terjadi dalam kehidupan setiap orang. Mereka akan pergi ke rumahnya yang kekal, dan yang masih hidup meratap, nangis karena ditinggalkan. Dikatakan peratap berkeliaran di jalan. Opa-opa, itulah kehidupan yang sedang kita jalani. Itu kenyataan, fakta. Kalau kita tidak siap dengan hal seperti ini, bisa menjadi beban yang melelahkan pikiran kita dan melelahkan jiwa kita. Itu sebabnya mari kita akan belajar bagaimana kita keluar dari ini sehingga kita bisa menikmati kehidupan yang penuh sukacita, kehidupan yang penuh damai, kehidupan yang penuh bahagia, sekalipun kita ada di usia yang sudah lanjut. Itulah kekuatan kita. Kondisi yang lemah juga bisa disebabkan oleh tantangan hidup, kekhawatiran. Ada banyak hal yang menyebabkan orang bisa khawatir tentang kehidupannya, masa depannya, anak-anaknya.
cucu-cucunya, bisa menimbulkan kekhawatiran. Ini gimana nanti cucu-cucu saya, gimana nanti dengan warisan apa yang harus diberikan. Semua menjadi kepikiran dan bisa mendatangkan kekhawatiran dan rasa kesepian. Dulu kita punya banyak teman, apalagi ketika kita jaya-jayanya, masih menjabat, punya kedudukan, apalagi ketika kita banyak uang, itu kita punya banyak teman. Tapi begitu kita mulai pensiun, begitu kita sudah tidak punya jabatan, apalagi begitu ekonomi kita sudah tidak seperti dulu, satu persatu orang-orang yang dulu dekat dengan kita mulai menjauh kita, dan kita mulai rasa kesepian, dan kita merasa kehilangan dari orang-orang yang dulu dekat. Dulu di mana ya dia ya, aku kangen sama dia. Rasa ini tantangan yang ada di dalam hati dan jiwa kita. Belum lagi dengan keterbatasan kita, tidak ada kekuatan yang cukup dari diri kita sendiri untuk memberikan kita kekuatan. Kita ini gak punya kekuatan. Kita ini bukan seperti handphone yang kalau sudah lowbat tinggal colok di listrik langsung dia punya kekuatan. Kita ini bukan seperti itu. Kita gak punya sumber dari dalam diri kita ini supaya kita bisa kuat terus. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan kita bahwa kita punya sumber kekuatan yang baru di ayat 31. Memang ayat 30 yang tadi akan terjadi, semua orang akan mengalami, tetapi ada jawaban. Kita punya jawaban kabar baik dari Tuhan, bahwa di dalam ayat 30 kita bisa lewati itu, kita bisa lewati semua tantangan di dalam hidup kita kalau kita menanti-nantikan Tuhan. Ternyata menanti-nantikan Tuhan itu mengandung kekuatan yang besar sekali, yang banyak orang lupa dan bahkan gak mau mengambil bagian menanti-nantikan Tuhan. Kenapa? Bosan Pak, duduk berdoa itu bosan Pak, membaca firman Tuhan itu gak ada warnanya. Saya baru baca berapa menit sudah ngantuk Pak. Pak, saya gak bisa lagi ibadah dan lain sebagainya. Padahal rahasia terbesar kita untuk kita bisa menjadi orang yang naik Raja Wali, fisiknya sih boleh makin usia, tapi yang Raja Walinya ini adalah manusia batinianya. Itu sebabnya dalam 1 Korintus dikatakan manusia batin lahiriah kita ini makin merosot, tapi manusia batiniah kita ini makin kuat. Nah, banyak orang lupa bagaimana menjaga manusia batiniah agar tetap kuat. Karena yang memberikan kita kekuatan, sekalipun tubuh kita makin rentan, tubuh kita makin lemah, tapi kekuatan diperbaharui dari hari ke hari itu ada di dalam roh kita, ada di dalam hati kita. Karena tubuh kita walaupun sudah keriput, tapi itu bait Allah dan Allah tinggal di dalam kita. Itu sebabnya opa oma mungkin secara usia membuat tubuh kita tak seperti dulu, tapi bersyukurlah ada Allah di dalam tubuh kita. Dia kiri kanan kasih tahu ada Allah di dalam hidupmu. Ada Allah. Memang sih dari segi pandangan mata sudah gak cantik kayak dulu, sudah gak kuat, tapi jangan pandang enteng siapa yang di dalam diri kita. Itulah roh Allah yang berkuasa, dan dia tidak pernah meninggalkan kita, karena roh Allah ada menerai dalam hidup kita. Amin. Kita ini bersyukur sehingga walaupun kita berkaca dan lihat aduh mulai rambut putih, mulai keriput tidak seperti dulu, tapi ubah cara pandang kita. Yang di depan itu adalah anak Allah yang luar biasa. Ada roh Allah di dalam dirinya, dan itu membuat kita bersukacita. Memang semua orang akan mengalami itu, tetapi menanti-nantikan Tuhan adalah bagian yang tidak boleh kita tinggalkan dalam hidup kita. Karena itulah rahasia untuk kita ini bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap kuat menanti-nantikan Tuhan. Artinya kita harus punya waktu. Kita harus bersedia menyediakan waktu kita untuk bersama-sama dengan Tuhan. Sama seperti ketika kita menyediakan waktu untuk sahabat kita.
Demikian pula kita menyediakan waktu untuk sahabat kita, yaitu Allah. Waktu kita di kamar, waktu kita di rumah, tidak ada orang karena kita sendirian di rumah. Tahukah opa oma, waktu kita duduk sendirian, sahabat kita itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia duduk di sebelah kanan kita. Dia lagi duduk bersama sahabat sedang bercakap-cakap. Itu sebabnya ketika kita memang semua sudah pensiun, sudah gak seperti dulu, itu waktu yang luar biasa untuk kita punya waktu lebih banyak dengan Tuhan. Punya waktu lebih banyak dengan Allah, duduk bersama dengan sahabat yang akan terus menyertai, menopang kita. Bahkan saat kita terbaring lemah di kamar tidur kita, sahabat kita tidak seperti sahabat yang lain yang kalau ada maunya baru datang. Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit. Dia tetap ada di sampingnya kita. Dia membuktikan dia adalah Allah Immanuel menyertai kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir akan hidup kita. Kita punya sahabat yang sejak masa muda kita, ketika kita masih kuat, dia setia. Dia tetap sahabat ketika kita sudah tidak lagi seperti dulu. Dia tetap setia. Itu sebabnya ada ayat yang berkata, sampai masa putih rambutmu. Artinya orang yang sudah usia lanjut. Apa? Aku akan tetap menggendong kamu. Memang istilah gendong ini karena udah gak kuat, makanya gendong. Nggak mungkin ayat ini kepada orang muda. Pada waktu muda aku akan menggendong, masih muda, ngapain digendong? Jangan aja. Gendong itu kalau sudah tua. Jadi kita ini semua digendong oleh Tuhan. Saya langsung ingat ada lagu yang dulu viral. Lagunya begini, tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana Tuhan menggendong Bapak Ibu Saudara. Kemana-mana. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita digendong oleh siapa? Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang berjanji bahwa aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali. Nah, itu sebabnya Opa-Oma, dalam menanti-nantikan Tuhan inilah kita mendapatkan hikmat yang dari Allah. Dalam menanti-nantikan Tuhan lewat kerinduan kita bersekutu dengan Allah inilah Tuhan itu kembali berbicara dalam hidup kita. Sebaliknya, kalau kita terus sibuk dengan urusan kita, kapan kita bisa mendengar suaranya? Kalau kita sibuk terus dan kita gak pernah duduk, kapan kita mendengar dia berbicara, dia memberitahu kehendaknya dalam hidup kita? Nanti sampai kita semua duduk saja, baru kita bisa mendengar dia bicara, dan itu memberi kekuatan bagi jiwa kita. Artinya penting sekali untuk kita tidak pernah melupakan persekutuan dengan Tuhan. Janji Tuhan, dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia memberikan kekuatan kepada orang yang letih lesu. Itu yang Allah sediakan dalam hidup kita. Dialah sumber kekuatan. Itu sebabnya dikatakan Yeremia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang daunnya akan tetap hijau, dan apa saja dia melakukannya berhasil. Biarlah di dalam waktu-waktu ini kita terus dapatkan kekuatan, karena kita adalah orang yang mau menanti-nantikan Tuhan. Nah, apakah hasil kekuatan baru? Kalau kita diperoleh kekuatan baru, hidup kita akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Tapi Pak Pendeta, saya kan sudah tua, bagaimana mungkin terbang? Pak Pendeta, mana mungkin saya bisa terbang? Iya, yang terbang tinggi itu bukan visi kita. Ini bicara tentang hubungan kita dengan Allah, di mana kita bisa mengalami hadiratnya yang membuat iman kita itu melambung tinggi, yang membuat sukacita kita itu dipenuhi dalam hidup kita, sehingga kita seperti Raja Wali segar. Sukacita Tuhan itu tidak dibatasi oleh usia. Sukacita tidak hanya untuk anak-anak kecil, bayi-bayi, tapi sukacita itu juga untuk orang-orang tua. Karena itulah kekuatan kita. Amin. Jadi sukacita itu tidak akan pernah berkurang sekalipun usia opa-oma sudah bertambah. Tuhan gak pernah mengurangi sukacitanya. Tetap diberikan
senang karena Tuhan tahu tubuh ini perlu sukacita yang dari Allah. Karena the joy of the Lord adalah sukacita kita, itulah kekuatan kita. Itulah yang Tuhan berikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, alami sukacita Tuhan, tidak pernah kadaluarsa. Tuhan kasih sukacita, nggak ada tanggal kadaluarsa. Oh, sukacita ini hanya untuk sampai 2024. Enggak, sampai 2025, 2026, sampai selama-lamanya. Sukacita Tuhan tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup kita. Amin, saudara. Tidak pernah habis karena nggak ada kadaluarsa. Dia Allah yang selalu ada, menjadi sumber dari semua yang kita perlukan dalam hidup kita. Itu sebabnya bagaimana kita bisa menerapkan dalam hidup kita. Cuma sederhana, perkuat relasi dengan Tuhan. Relasi adalah hubungan. Jadi opa-oma kita ini harus terus datang kepada Tuhan, mendengarkan firman, merenungkan. Mungkin kita gak bisa lagi membaca karena kesulitan mata, tapi sekarang sudah ada Alkitab Suara. Kita bisa dengar Alkitab dengan suara saja di handphone kita. Teknologinya sudah canggih. Yang penting kita terus diberkati dengan firman, dikuatkan oleh firman. Kita harus punya waktu untuk sendirian, silence and solitude, bersendirian dengan Tuhan. Dan orang-orang tua punya waktu banyak untuk silence and solitude. Percaya kepada janji Tuhan, andalkan Tuhan. Jangan pernah lepas iman kita. Percaya kita tetap dalam keadaan yang mengasihi Tuhan sampai apapun juga. Walaupun sakitnya sakit parah, tetap cinta dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Harus tetap setia. Itu sebabnya saya sering kali kalau melayani opa oma yang di dalam keadaan yang sudah tidak berdaya, doa, ingat Tuhan Yesus opa, ingat Tuhan Yesus ya oma. Ada Tuhan Yesus di dalam diri oma. Bisikan kata-kata Yesus cinta opa, Yesus cinta oma, sehingga dia tahu dari telinganya mendengar telinga rohani, oh ada Yesus. Dan itu yang kita harus lakukan sampai titik akhir kehidupan kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus dalam kehidupan kita. Dan kita akan menikmati kemuliaan yang daripada Allah. Aktif beribadah, aktif melayani kalau ada kesempatan. Gunakan pengalaman dan hikmat untuk menjadi teladan, menjadi berkat bagi anak-anak muda, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Biar kita menjadi teladan di dalam iman. Itulah yang Tuhan mau kita lakukan sebagai orang-orang yang kuat tadi. Kita mendapatkan kekuatan bukan cuma supaya kita kuat, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Allah mau di awal tahun ini kita mengalami kehidupan yang level up, naik lebih lagi, supaya hidup kita memancarkan kemuliaan yang dari Allah. Oke, mari kita berdoa bersama-sama pagi hari ini. Saya bersyukur, saya percaya Tuhan kita Allah yang baik. Dia selalu menolong kita, menopang hidup kita. Dia Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dia selalu menjaga hidup kita. Tidak peduli berapapun usia kita. Pagi hari ini opa ingat kita punya sahabat. Dialah sahabat kita yang paling setia. Kalau orang-orang lain yang dulu dekat dengan kita mulai meninggalkan kita, tapi ada satu orang sahabat yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dalam keadaan susah, senang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dia selalu ada menyertai kita. Karena kita adalah baitnya dan roh Allah diam di dalam diri kita. Mari kita bersyukur dan menyerahkan hidup kita di awal tahun ini, supaya Tuhan memberikan kita kekuatan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap kami orang-orang di awal tahun yang baru ini, biar kekuatan yang baru yang dari Allah turun dan memenuhi setiap kami. Hamba berdoa di tengah-tengah kekurangan kelemahan kami karena usia ini tidak membuat kami kehilangan gairah, tidak membuat kami kehilangan semangat, tetapi justru hari-hari ini ada kegairahan yang baru, semangat yang baru, ada kehausan akan Allah, kerinduan untuk bersekutu, beribadah, melayani, berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa di awal tahun ini kekuatan yang dari Tuhan melimpah turun dalam hidup kami, melimpah-limpah
turun atas kehidupan kami, sehingga dengan kekuatan ini kami akan menjalani tahun ini dari satu kemenangan kepada kemenangan, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan setiap kita diberkati sama-sama katakan amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Kaleb malam. Kami mengucapkan selamat tahun baru 2025. Puji Tuhan, kita telah memuji, menyembah, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dapat mentransformasi hidup kita dan menjadikan kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, membuat kita semakin kuat dan bersemangat mengiring Tuhan. Kami menyambut dengan gembira bagi saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di tempat ini atau melalui live streaming. Selamat datang dan selamat bergabung. Kami menantikan kunjungan Anda berikutnya. Bagi mereka yang baru pertama kali hadir secara onsite, kami menyediakan kenang-kenangan berupa souvenir yang menarik. Ibadah Kaleb untuk bulan depan akan diadakan pada tanggal 19 Februari jam 10.00 waktu Indonesia Barat di tempat ini. Kita akan bersama-sama merayakan Chinese New Year sebagai ungkapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun-tahun yang lalu, dan berdoa agar di tahun-tahun yang akan datang pemeliharaan Tuhan selalu atas kehidupan kita. Kami mengundang kehadiran Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara sekalian untuk dapat datang beribadah di tempat ini. Gereja MDC di tempat ini mengadakan ibadah umum pada hari Minggu pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, ibadah sekolah minggu dan pra-remaja pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, serta ibadah remaja dan pemuda setiap hari Minggu pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kami mengundang Bapak, Ibu, Opa-opa sekalian untuk dapat bergabung dalam Kesan Kaleb yang diadakan setiap hari Jumat pukul 18.00. Pertemuan ini diadakan melalui Zoom. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Hundari di nomor telepon 0821 4127 8860. Mari kita memberikan persembahan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan. Segala informasi yang berkaitan dengan ibadah Kaleb dapat menghubungi Ibu Agus di nomor telepon 0878 5930 3000 atau Ibu Hundari di nomor telepon 0821 4127 8860. Demikian informasi yang disampaikan. Tetap bersemangat, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami diingatkan bahwa kami punya sahabat, kami punya pribadi yang begitu mengasihi kami Tuhan ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2024 ini Tuhan. Dan biarlah Allah Roh Kudus Kau terus memimpin kami Tuhan dari hari ke hari Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah saat ini Tuhan kami memberikan persembahan ucapan syukur, kami memberi dengan sukacita oleh karena Engkau begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati persembahan yang ada Tuhan ya Bapa, dan Kau pakai persembahan yang ada Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu di kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan saya undang itu Ibu Hundari, sementara persembahan dijalankan, Ibu Hundari akan memberikan satu lagu. Silakan. Ya Bapak
sampai tidak bisa bangun. Lalu saya nggak ke gereja karena saya menjaga fisik saya yang kuat. Nanti akhirnya saya akan menjadi di kamar jaga itu. Apalagi saya dikasih batu juga sampai badannya lemah. Tapi saya berdoa terus sama Tuhan. Tuhan, saya ini anak-Mu Tuhan. Saya ingin memuliakan nama-Mu. Saya ingin meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Pakai kami Tuhan sebagai bagi kemuliaan-Mu. Saya begitu, sembuhkan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya akan sembuh. Saya selalu begitu. Lalu kemarin latihan, saya bisa sudah agak enakan. Pulang latihan, bentar lagi hari. Waduh, jalan Tuhan. Ya apa masuk pagi saya ini sudah mau BM. Kok hari ini kok saya itu rasanya lemah lagi. Doa lagi saya. Terus tadi pagi enakan. Jadi sudah begini nggak ada tapi tinggal dikit. Nah, yaitu hari ini saya bisa melayani itu semua karena kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan ini. Saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau dengan iman percaya kepada Tuhan, maka kita akan menerima mujizatnya. Kalau saya pribadi terima mujizat itu bukan yang tadi kita mau mati terus dihidupkan, kita sakit parah terus disembuhkan sama Tuhan. Tidak, kalau saya pribadi tiap hari, tiap bulan saya terima mujizat dari Tuhan. Karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Karena kekuatan kita hanya daripada Tuhan. Itu yang saya akan terus. Dan saya mau cari Tuhan Yesus. Terus saya mau gandol Gusti terus. Kalau kita gandol Gusti terus, maka kita mendapat kesehatan, pemulihan, kemenangan. Haleluya. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, saya akan mempersembahkan lagu saya. Dia tak pernah tinggal.
untuk persembahannya Bung Hari. Oke, tiba saatnya kita akan memberikan kesempatan buat Om, Tante, Opa, Oma yang mau menyaksikan akan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan di hari-hari yang lalu hingga sampai saat ini. Kalau Tuhan tetap berikan kita kesehatan, sukacita, itu semua karena berkat Tuhan. Nah, mungkin ada Om, Tante, Opa, Oma yang mau bersaksi, bisa maju ke depan. Ada? Ada? Oh. Kita memberikan 5 orang yuk untuk bersaksi, yaitu di tahun 2004 ini siapa yang mendapatkan kasih Tuhan, berkat Tuhan. Mari kita memberi waktu untuk bersaksi. Sudah? Ada? Karena waktu ya, jadi kita harus cepat. Ini saya beri Harusnya aja. Ya, silakan. Untuk waktunya kita berikan paling lama 5 menit ya. Memberi kesempatan buat yang lain. Shalom Bapak Ibu, Opa Oma. Pada waktu tahun 2024 Tuhan memberikan saya suatu pembaharuan di dalam kesehatan saya ya, karena saya memang beberapa waktu yang lalu karena saya pernah kecelakaan gitu, jadi kaki saya tuh agak kurang bagus. Akhirnya saya berobat dan ada mungkin beberapa orang yang tahu tentang saya. Saya ke rumah sakit, mulai di rumah sakit saya masuk mulai pakai kursi roda, kemudian perkembangan berikutnya pakai tongkat, terus berkembang kemudian saya tidak pakai tongkat lagi. Nah, hanya yang perkembangan saya adalah kalau turun tangga sudah bagus, naik tangganya masih agak ya seperti tadi ya, mulai sedikit masih di papah gitu ya. Tapi saya mengucap syukur, pertolongan Tuhan itu nyata di dalam khususnya kesehatan saya. Ada perkembangan demi perkembangan Tuhan menolong di dalam tahun 2024, sehingga pada awal tahun 2025 ini itu saya mengucap syukur bahwa kesehatan saya semakin dipulihkan, dan setelah ini saya berjanji sama Tuhan, saya mau bangkit untuk melayani Tuhan, karena selama ini saya karena mengurusi kesehatan terus. Akhirnya saya mau bangkit melayani Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk saya bisa melayani, baik itu lewat singers ataupun WL. Saya ingin Tuhan melayani Tuhan lagi, dan saya tidak peduli dengan maksudnya khawatir tentang kesehatan saya ini. Ya, saya selalu mikir nanti naik tangga bagaimana. Tapi Tuhan sudah pulihkan saya. Ada perkembangan dan saya yakin dan percaya di tahun 2025 ini saya diberikan roh menyala-nyala lagi untuk melayani Tuhan lewat singers dulu dan atau WL. Itu yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk melayani Tuhan. Ya, itu saja Ibu. Terima kasih. Terima kasih atas kesaksiannya. Ada lagi? Oh ya. Shalom semuanya Bapak Ibu. Saya akan menyanyikan dan memuji Tuhan.
dalam keadaan apapun juga, tapi akan mereka kita sakit, sehat, ada di Anda mengucap syukur itu yang pertama. Nah, kaitannya dengan besar ini give thanks, sing. Ini mengingatkan kita bahwa doa yang paling tinggi, paling disenangi Tuhan, kita mengucap syukur dalam keadaan apapun juga. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He gave us Jesus Christ, His Son. Let the weak sing, higher strong, and let the poor sing, higher rest, because the Lord has done for us. And Lord, let the weak sing, higher strong, and let the poor sing, higher rest, because the Lord has untuk pujiannya. Ada lagi? Oh ya, silakan. Salam. Selamat siang untuk Pak Sony. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya dulunya itu dari kecil memang saya ini sudah menjadi pengikut Kristus, dan lama kemudian saya meninggalkan Tuhan tahun 2024. Waktu itu
saya masih merokok di Taman Almahera. Waktu itu di mana perjalanan hidup saya, terus gak lama kemudian Pak Andre waktu itu mampir ke situ untuk STP waktu itu. Terus saya melihat Pak Andre itu seakan-akan saya melihat Tuhan Yesus sendiri yang melambaikan tangan. Terus saya ikut didoakan. Terus Pak Tri bilang gini, ayo doakan anak ini. Ini anak Tuhan mau kembali. Aku kaget. Waktu itu saya memang kaget. Loh, kapan aku balik? Memang saya merasakan bahwa Tuhan itu memang mempunyai rencana yang indah dalam hidup saya. Kapan aku balik? Saya pikir gitu. Saya mau didoakan Pak Andre oleh karena saya ini digerakkan oleh Tuhan Yesus sendiri waktu itu. Ya saya manut aja, namanya orang yang gimana ya, saya manut, saya didoakan. Waktu itu saya merasakan zaman Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus saya tidak mungkin dapat kembali. Itulah kasih Tuhan yang saya rasakan. Seandainya Tuhan Bapa nggak menggerakkan hatiku untuk percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kemungkinan saya tidak bisa kembali ke kasih Kristus yang saya rasakan pada tahun-tahun ini. Itulah kasih Tuhan yang saya rasakan. Ini semuanya karena kebaikan Bapa dan kebaikan Tuhan Yesus. Tanpa kasih Tuhan Yesus, mungkin saya tenggelam di tahun-tahun yang ini juga mungkin ya. Itulah kasih Tuhan. Jadi saudara-saudaraku jangan meremehkan kasih Tuhan. Yang kedua, jangan membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidup saya, di kehidupan saudara-saudara dan teman-teman yang seiman dengan saya. Sebab kita perlu kuasa Tuhan, kita perlu kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu menjalani hidup ini dengan kekuatan kita sendiri, walaupun kita masih muda umpamanya. Kita masih kuat, kita ini manusia yang lemah. Itulah kita harus mengandalkan kekuatan Roh Kudus supaya Roh Kudus itu selalu memimpin kita ke jalan yang benar sesuai dengan firman-Nya. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu, maupun saya sendiri walaupun sudah masih kuat ini, tanpa Roh Kudus saya pun tidak mampu menjalani hidup ini, walaupun dengan kekuatan saya sendiri. Kita perlu untuk kuasa Roh Kudus itu untuk selalu dan selalu membimbing menuntun jalan hidup kita seturut dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa dan Roh Kudus selalu memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati semua. Terima kasih Pak Jarwo buat kesaksiannya. Oke, satu lagi, ini yang terakhir. Oh, Shalom. Boleh mesin. Shalom. Puji Tuhan. Saya mau bersaksi dengan satu pujian. Kira-kira pujiannya begini. Dan ini yang terus saja saya alami dalam perjalanan hidup saya. Dan saat ini saya berumur 4 bulan lagi saya berumur 74. Puji Tuhan kalau saya boleh berdiri meskipun badan saya secara jasmani menurun, tapi saya bersyukur terus berbaharui jiwa kami, rohani. Puji Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan saya teringat di dalam Mazmur
Di sana dikatakan intinya bahwa saya harus selalu bersyukur, tadi seperti yang disaksikan oleh Bapak tadi yang menyanyi bahasa Inggris tadi. Jadi kita harus bersyukur, memang betul. Dalam firman Allah katakan, mengapa kita harus bersyukur? Karena Tuhan itu adalah baik. Kasih setianya, kasih sayangnya, kasih karunia-Nya tidak pernah berhenti, mengalir terus di dalam perjalanan kehidupan kita. Itu yang saya imani untuk selama-lamanya bagi kita yang percaya dan bagi kita yang mengandalkan Tuhan. Karena saya tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Karena berkali-kali Tuhan menolong, berkali-kali juga Tuhan menguatkan saya. Di dalam rasa sakit, Yesus setia ada bersama dengan saya. Di dalam lembah kelam pun tidak meninggalkan saya. Itu kira-kira pujian yang akan saya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Kau akan Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan
pujiannya. Untuk yang terakhir Ibu siapa tadi ya? Mau memberikan? Ibu silakan. Ya, kesaksian ini adalah yang terakhir ya. Jadi sudah cukup teman-teman. Ini terakhir kesaksian. Halo. Saya akan bersaksi, tapi saya singkat saja karena waktunya mungkin sudah. Saya tahun 2004 saya sakit terserang jantung. Jantung saya sakit. Pada bulan yang pertama itu saya masuk rumah sakit bersamaan dengan Pak Dwi. Pak Dwi itu dulu supirnya grup Kaleb. Sama-sama kita satu ruangan. Pak Dwi juga kena jantung dengan kakak cinta. Kalau saya jantung dengan paru-paru. Terus bulan yang kedua saya dinyatakan sudah berkurang, sudah bisa bernafas. Ya belum normal betul, tapi kurang. Setelah bulan yang kedua saya kambuh lagi. Saya nggak bisa nafas sama sekali. Saya hanya berserah pada Tuhan. Kalau memang Tuhan masih sayang sama saya, Tuhan akan memberikan kesembuhan pada saya. Saya berserah sepenuhnya kepada saya. Dapat 3 hari saya di rumah sakit, Pak Dwi masuk lagi ke ruangan juga sama dengan ruang saya, ruang di UB nomor 4, ruangan nomor 4. Nah, dinyatakan Pak Dwi itu sudah klinis, sudah parah sakitnya. Tapi saya merasa takut karena melihat Pak Dwi begitu dia dibawa pulang ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit saya mendengar katanya Pak Dwi sudah dipanggil Tuhan. Tapi saya tidak takut mati karena memang sakit saya ini terlalu parah dan Tuhan akan mengambil saya serahkan. Saya hanya berdoa minta tolong pada Tuhan supaya Tuhan tolong saya, sembuhkan saya. Lalu bulan yang ketiga saya sudah sembuh. Kalau nggak salah bulan Agustus itu saya sudah nggak pernah biasa nggak pernah. Tapi tiba-tiba akhir Agustus saya pingsan, terus bawa lagi ke rumah sakit Lafalet lagi. Tapi sampai di rumah sakit Lafalet saya dikirim ke UB, Rumah Sakit Universitas Brawijaya sana. Dikatakan jantung saya sudah parah, paru-paru saya sudah membengkak dan sudah turun ke bawah. Saya berserah Tuhan, kalau memang Tuhan memanggil saya jangan dikasih sakit seperti ini Tuhan. Saya ikhlas Tuhan, saya ikhlas, saya siap untuk memang Tuhan bagi saya. Tapi Tuhan begitu luar biasa menolong saya. Saya disembuhkan di rumah sakit UB 4 hari. Saya sudah tidak sadar, koma 4 hari. Tapi setelah saya sadar, nafas saya sudah tidak begitu sesak. Hanya paru-paru sakit ini di sini kuat sekali. Terus bersama dokter saya, Ibu jangan khawatir, Ibu pasti sembuh. Ini karena berkat, karena pemempetan jantung antar jantung dengan paru-paru saya. Akhirnya saya di sana 18 hari di UB. Tuhan juga tolong saya. Saya disembuhkan. Ini semua karena saya hanya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan masih sayang sama saya pasti sembuh. Terima kasih, inilah kesaksian saya. Tuhan juga begitu luar biasa menolong saya. Saya bisa dikasih. Terima kasih. Ya, terima kasih kesaksiannya. Jadi sekarang ini sudah cakep ya 5 orang. Jadi kita tutup kesaksiannya. Nah, sekarang saya percaya kalau Tuhan telah hadir di tengah-tengah kita dan Dia mendengarkan setiap kesaksian kita, dan inilah bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kita, penyembahan kita, doa kita, dan saksi kita, saya percaya hari ini Tuhan luar biasa senangnya
Dia menyayang umatnya untuk bersaksi memuliakan namanya, mengagungkan namanya, membesarkan namanya. Amin. Ya. Jadi saya berterima kasih Bapak-bapak, ibu-ibu yang telah bersaksi pada pagi ini. Sungguh berkat Tuhan itu luar biasa. Kalau saya mau ceritakan di tahun 2004 yang saya alami, tidak habis-habisnya saya cerita. Jadi saya ambil yang singkat tadi aja, yang saya alami, yang dekatan dengan kemarin itu ya. Dan kita akan memanggil yang ulang tahun di bulan Januari. Biar Januari belum habis, tidak apa-apa. Mungkin ada yang 31 Januari ulang tahunnya, silakan ke depan. Nanti Pak Sony akan mendoakan ya. Mari kita nyanyikan Happy Birthday. Mari opa, oma, om, tante yang berulang tahun di bulan ini. Silakan maju ke depan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tentu saja Mari kita berdoa. Bapak ingin apa minta sama Tuhan, biar Tuhan yang berkati. Amin. Tuhan, di akhir ibadah ini kami bersyukur kalau keluarga kalian ministry berulang tahun di bulan Januari. Kami tahu Tuhan mereka sangat bersyukur karena Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi. Dan Tuhan juga topang mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan sukacita, dengan damai, bahkan semua berkat yang terbaik yang mereka perlukan. Tuhan siapkan, Tuhan curahkan, sehingga mereka boleh menikmati kehidupan mereka di usia yang makin bertambah. Mereka semakin dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan, dan membangun relasi yang lebih akrab dengan Tuhan. Mereka memiliki kekuatan yang baru untuk berjalan dalam Tuhan. Itu sebabnya siang ini kiranya berkat Tuhan turun atas semua anak-anak, opa, oma, om, dan tante. Berkati mereka, berkati semua yang mereka kerjakan. Semua doa-doa mereka dijawab Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, lemah kuatkan, yang Allah hiburkan, dan curahkan berkat terbaik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Mari opa, oma, kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa menyelesaikan ibadah kita. Kami bersyukur karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kiranya ibadah awal tahun kalian ministry ini mendatangkan sukacita, kekuatan yang baru untuk kami berjalan bersama dengan tuntunan-Mu. Tuhan, Engkau pimpin kami, hamba-hamba-Mu, kekasih-kekasih Tuhan. Sertai kami dalam perjalanan yang akan kami lalui. Jangan tinggalkan kami sendirian. Bersertalah dengan kami, tuntunlah kami, peliharalah kami dalam kasih sayang-Mu, lindungilah kami dari segala yang jahat, sakit penyakit, mara bahaya. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami berdoa kiranya di usia yang semakin lanjut, kami memiliki hubungan yang lebih akrab dengan Tuhan. Kami semakin dekat dan mendengar suara-Mu, penghiburan-Mu, kekuatan-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur. Dan kalau kami pulang, kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kami Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus senantiasa bersama dengan kami hari ini, esok,
selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami terus dipelihara dan diberkati dengan berkat yang melimpah. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Sampai jumpa tahun bulan depan. Sekian dulu pada kami. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, sekali lagi kami mengucap syukur atas kasih penyertaan-Mu, di mana Tuhan kami boleh selesaikan kepada kami dengan baik Tuhan. Kiranya Tuhan, bentar kami akan pulang ke rumah masing-masing, iringi perjalanan kami Tuhan, tiba kami bersama Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, dan berkati Tuhan, gereja-Mu Kaleb Ministry ini selalu boleh mendatangkan jiwa-jiwa baru yang boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Berkati juga Ibu Bun, selama ini Tuhan Kau pakai menjadi pelayan-Mu, kiranya Kau berkati juga pelayanan dimanapun berada. Terima kasih, berkati juga warga dan kesehatan terutama Tuhan, mereka berkati dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami selalu alaskan hanya dalam